Sebelum kita mulai, bantu channel ini dengan klik like, share, dan subscribe sekarang juga. Karena siapa tahu, video ini adalah awal perubahan besar dalam hidup Anda. Mari kita mulai. Saudara-saudaraku yang lahir di weton pon, tidak semua tahun membawa getaran yang sama. Tidak semua bulan puasa memiliki kekuatan yang serupa. Tahun 2026 adalah tahun yang berbeda. Ada pertemuan energi yang jarang terjadi, antara kekuatan spiritual bulan Ramadan dengan karakter batin weton pon yang dikenal tenang, dalam, namun menyimpan bara kekuatan besar. Dalam perhitungan primbon Jawa, pon berada dalam pusaran energi yang stabil. Ia tidak mudah goyah, tetapi juga tidak mudah melonjak jika tidak dipicu oleh momentum besar. Dan bulan puasa 2026 adalah momentum itu. Weton pon seringkali merasa hidupnya seperti berjalan lambat. Rezeki ada, tapi terasa seret. Kesempatan datang, tapi seperti tertahan. Usaha dilakukan, tapi hasil belum maksimal. Mengapa? Karena energi pon membutuhkan penyelarasan batin. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus. Dalam kacamata spiritual Jawa, puasa adalah proses pembersihan lapisan aura. Setiap rasa lapar mengikis ego. Setiap dahaga melemahkan kesombongan. Setiap tarikan nafas saat menahan amarah membersihkan jalur rezeki yang tak terlihat. Di bulan puasa 2026, energi kosmis mendukung weton pon untuk melakukan reset takdir. Ini bukan tentang mengubah garis hidup secara instan, melainkan membuka kembali pintu-pintu yang selama ini tertutup oleh ketidaksabaran, kelelahan, dan keraguan. Weton pon memiliki elemen bumi yang kuat, stabil, kokoh, setia pada prinsip. Namun elemen bumi juga bisa menjadi berat jika tidak diberi cahaya. Ramadan 2026 ibarat matahari pagi yang menyinari tanah yang lama kering. Ketika tanah itu disiram dengan doa dan disuburkan dengan keikhlasan, maka benih rezeki yang lama tertanam akan mulai tumbuh. Saudara pon, pernahkah Anda merasa seperti memikul beban yang tidak terlihat? Seperti ada energi yang menahan langkah Anda? Itu bukan sekadar perasaan. Dalam primbon, itu disebut sebagai kabut batin. Energi sisa yang menempel dari kekecewaan, luka, dan kesalahan masa lalu. Puasa adalah api yang membakar kabut itu. Setiap sahur yang Anda jalani dengan niat tulus, setiap tarawih yang Anda lakukan meski lelah, setiap istighfar yang Anda ucapkan dalam sunyi malam, semua itu membentuk gelombang energi baru. Dan ketika gelombang itu cukup kuat, ia akan menarik keberuntungan mendekat. Tahun 2026 membawa konfigurasi waktu yang mendukung pertumbuhan spiritual. Bagi weton pon, ini seperti gerbang yang terbuka perlahan. Tetapi gerbang itu tidak akan terbuka untuk yang lalai. Ia hanya terbuka bagi yang bersungguh-sungguh. Maka jangan anggap puasa tahun ini sebagai rutinitas tahunan. Anggaplah ia sebagai kesempatan emas. Sebagai momen penyelarasan antara kehendak manusia dan izin Tuhan. Ketika weton pon benar-benar memanfaatkan bulan puasa 2026 untuk memperkuat iman, maka yang terjadi bukan hanya perubahan batin, tetapi perubahan nasib. Rezeki bukan lagi sesuatu yang dikejar dengan rasa cemas. Ia menjadi sesuatu yang datang dengan penuh berkah. Inilah awal dari perjalanan besar. Ini bukan akhir penderitaan, melainkan awal kebangkitan. Karena ketika langit dan batin sudah selaras, tidak ada kekuatan yang mampu menahan datangnya kebaikan. Dan disinilah kisah weton pon dimulai kembali. Saudara weton pon, seringkali kita merasa sudah bekerja keras, sudah berdoa, sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi hasilnya belum juga sesuai harapan. Rezeki terasa dekat namun seperti terhalang dinding tak kasat mata. Dalam kacamata primbon Jawa, kondisi ini bukan sekadar soal usaha lahiriah. Ada yang disebut sebagai sisa energi masa lalu, jejak perbuatan, pikiran, dan luka batin yang belum benar-benar bersih. Itulah yang dalam bahasa spiritual sering disebut sebagai karma. Weton pon memiliki kelebihan berupa ketahanan batin. Namun justru karena ketahanan itulah,
Pon sering memendam beban sendirian. Ia jarang mengeluh, jarang bercerita, tetapi menyimpan banyak tekanan dalam hati. Tekanan inilah yang perlahan membentuk kabut energi. Bulan puasa 2026 hadir sebagai momen pembersihan total. Puasa bukan hanya ritual ibadah. Ia adalah proses pembakaran energi lama. Ketika tubuh menahan lapar, sesungguhnya jiwa sedang ditempa. Ketika lidah menahan amarah, sesungguhnya aura sedang dibersihkan. Ketika hati memilih memaafkan, sesungguhnya simpul takdir sedang dilonggarkan. Ramadan tahun ini memiliki getaran yang sangat kuat bagi Weton Pon karena terjadi dalam fase waktu yang selaras dengan elemen bumi dan air, dua elemen yang menguatkan stabilitas sekaligus meluruhkan beban lama. Air meluruhkan, bumi menguatkan, puasa menyucikan. Saudara Pon, setiap kali Anda bangun sahur dan melawan rasa malas, disitulah karma kesombongan dilebur. Setiap kali Anda memilih diam ketika disakiti, disitulah karma kemarahan dihapus. Setiap sedekah kecil yang Anda keluarkan meski kondisi terbatas, disitulah pintu rezeki mulai retak terbuka. Primbon mengajarkan bahwa rezeki terhalang bukan karena Tuhan pelit memberi, tetapi karena saluran diri kita belum bersih untuk menerima. Bayangkan sebuah sungai. Jika sungai itu penuh lumpur, air jernih tidak akan mengalir lancar. Puasa adalah proses mengeruk lumpur tersebut. Dan tahun 2026 adalah waktu pengerukan terbesar bagi Weton Pon. Tanda-tanda pembersihan ini mungkin tidak langsung terlihat dalam bentuk uang. Bisa jadi ia muncul sebagai ketenangan yang tidak biasa. Hati yang lebih ringan. Pikiran yang lebih jernih. Hubungan yang tiba-tiba membaik. Orang yang dulu menjauh, kini mendekat kembali. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda gerbang mulai terbuka. Gerbang rezeki dalam primbon disebut sebagai lawang kabegjan, pintu keberuntungan. Pintu ini tidak terbuka dengan paksaan. Ia terbuka dengan kerendahan hati dan kesungguhan batin. Puasa 2026 adalah kunci emasnya. Namun ingat, pembersihan kadang terasa tidak nyaman. Akan ada ujian kecil. Akan ada rasa lelah. Akan ada godaan untuk menyerah. Justru disitulah prosesnya bekerja. Karena emas tidak menjadi murni tanpa dibakar. Weton Pon yang mampu bertahan dan tetap menjaga niat selama Ramadan 2026 akan mengalami pergeseran energi besar setelahnya. Rezeki yang datang bukan hanya cepat, tetapi juga lebih stabil. Bukan hanya banyak, tetapi juga berkah dan bertahan lama. Inilah perbedaan antara rezeki instan dan rezeki yang kekal. Puasa bukan sekadar menahan diri. Ia adalah pembersihan karma. Ia adalah pembuka gerbang. Ia adalah awal kemakmuran yang bersumber dari iman. Dan bagi Weton Pon, 2026 adalah tahun di mana pintu itu mulai terbuka lebar. Saudara-saudaraku yang lahir di Weton Pon. Setelah pembersihan karma dimulai, setelah kabut batin perlahan terangkat, maka tibalah tahap berikutnya, tahap penguatan dan pengisian energi baru. Dalam primbon Jawa, setelah ruang dibersihkan, ia harus segera diisi dengan cahaya. Jika tidak, ruang itu akan kembali dipenuhi oleh energi lama. Bulan puasa 2026 bukan hanya waktu untuk membersihkan diri, tetapi juga waktu untuk menanam benih kekuatan baru dalam diri Weton Pon. Weton Pon memiliki karakter dasar yang kuat dalam kesabaran dan ketekunan. Namun kekuatan itu sering tidak maksimal karena kurangnya laku batin yang konsisten. Oleh sebab itu, Ramadan tahun ini adalah waktu yang sangat tepat untuk menjalankan amalan sederhana namun berdampak besar. Amalan pertama adalah sedekah yang konsisten. Bukan soal jumlahnya, bukan soal dilihat orang atau tidak, tetapi soal getaran ikhlasnya. Dalam primbon, sedekah adalah pembuka simpul rezeki tercepat. Ia seperti mengetuk pintu langit dengan bahasa yang paling lembut. Setiap kali Weton Pon bersedekah, sesungguhnya ia sedang memutus rantai keserakahan. Dan ketika rantai itu putus, aliran rezeki menjadi lebih deras. Amalan kedua adalah istighfar yang berulang dan penuh kesadaran.
minimal 100 kali setiap malam. Istighfar bukan hanya ucapan. Ia adalah pengakuan bahwa manusia penuh kekurangan. Dan ketika hati merendah, energi langit turun dengan mudah. Weton Pon yang memperbanyak istighfar di bulan puasa 2026 akan merasakan perubahan batin yang halus namun nyata. Pikiran lebih jernih, hati lebih lapang, keputusan lebih tepat. Keputusan yang tepat adalah kunci rezeki besar. Amalan ketiga adalah doa sebelum subuh. Waktu sebelum fajar adalah waktu paling sunyi dan paling kuat secara spiritual. Dalam Primbon, waktu ini disebut sebagai jam emas batin. Energi alam berada dalam keadaan paling hening. Doa yang dipanjatkan pada waktu itu menembus lebih dalam. Weton Pon yang bangun sebelum subuh, mengambil air wudhu, lalu memohon dengan sungguh-sungguh agar dibukakan pintu rezeki dan dijauhkan dari kesempitan hidup, akan mengalami lonjakan energi yang luar biasa. Namun ingat, semua amalan ini tidak akan bekerja jika dilakukan dengan tergesa-gesa atau hanya karena ingin cepat kaya. Niat adalah fondasi utama. Puasa 2026 mengajarkan keikhlasan. Primbon mengajarkan keseimbangan. Dan Weton Pon memiliki potensi besar untuk menyatukan keduanya. Saudara Pon, ketika sedekah dilakukan dengan tulus, istighfar dilakukan dengan sadar, dan doa dilakukan dengan air mata harap, maka aura diri akan berubah. Wajah menjadi lebih bersinar. Tatapan menjadi lebih tajam namun lembut. Orang-orang akan merasakan kenyamanan saat berada di dekat Anda. Itulah tanda energi Anda meningkat. Dan ketika energi meningkat, kesempatan akan datang tanpa dipaksa. Tiba-tiba ada tawaran usaha. Tiba-tiba ada peluang kerja. Tiba-tiba ada jalan keluar dari masalah keuangan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari getaran yang Anda pancarkan. Primbon menyebut fase ini sebagai tumbuhnya cahaya dalam diri. Cahaya itu bukan terlihat oleh mata biasa, tetapi dirasakan oleh alam semesta. Puasa 2026 adalah lahan subur. Amalan adalah benihnya. Dan Weton Pon adalah tanah yang siap ditumbuhi kemakmuran. Jika dilakukan dengan konsisten selama Ramadan, maka setelahnya Anda tidak hanya menjadi lebih beriman, tetapi juga lebih kuat, lebih mantap, dan lebih siap menerima limpahan rezeki yang lebih besar. Inilah rahasia yang jarang disadari. Kekayaan sejati lahir dari hati yang bersih dan laku yang konsisten. Dan bagi Weton Pon, inilah waktunya untuk bertumbuh. Saudara Weton Pon, setelah pembersihan dilakukan, setelah amalan dijalankan dengan konsisten, maka alam semesta mulai merespons. Namun respons itu tidak selalu langsung berupa uang yang berlimpah. Tidak selalu berupa angka di rekening yang melonjak drastis. Ia dimulai dari tanda-tanda halus. Dan hanya mereka yang peka secara batin yang mampu menyadarinya. Dalam Primbon Jawa, ketika seseorang memasuki fase kenaikan rezeki, akan terjadi perubahan getaran dalam dirinya. Perubahan itu tidak terlihat oleh mata kasar, tetapi terasa jelas di dalam hati. Tanda pertama adalah ketenangan yang tidak biasa. Masalah masih ada, tetapi tidak lagi membuat panik. Hutang mungkin belum lunas sepenuhnya, tetapi hati tidak lagi dihantui ketakutan berlebihan. Ada rasa yakin yang muncul tanpa sebab logis. Itulah tanda bahwa jalur rezeki mulai terbuka. Tanda kedua adalah dipertemukan dengan orang-orang baru yang membawa peluang. Tiba-tiba ada kenalan lama yang menghubungi kembali. Ada rekan yang menawarkan kerjasama. Ada informasi peluang yang sebelumnya tidak pernah terdengar. Semua itu bukan kebetulan. Dalam Primbon, ini disebut sebagai datangnya pengantar rezeki. Rezeki seringkali datang melalui manusia. Weton Pon yang auranya sudah bersih akan menjadi magnet. Orang-orang akan merasa nyaman, percaya, dan tertarik bekerja sama. Tanda ketiga adalah mimpi yang lebih jelas dan terasa nyata. Bagi Weton Pon, mimpi bukan sekadar bunga tidur. Ia sering menjadi bahasa alam bawah sadar. Ketika mimpi terasa terang, penuh simbol air jernih, cahaya,
atau pintu terbuka, itu pertanda baik. Itu adalah simbol kelancaran dan kesempatan baru. Tanda keempat adalah hambatan yang dulu terasa berat tiba-tiba menjadi lebih mudah diselesaikan. Masalah usaha menemukan solusi. Pekerjaan yang rumit menemukan jalan keluar. Perdebatan keluarga menemukan titik damai. Seakan ada tangan tak terlihat yang membantu melancarkan semuanya. Saudara Pon, fase ini dalam primbon disebut sebagai fase sumunar, fase bersinar. Ketika seseorang mulai memancarkan cahaya keberuntungan dari dalam dirinya. Namun fase ini juga membawa ujian. Karena ketika cahaya mulai terlihat, godaan pun datang. Godaan untuk sombong. Godaan untuk kembali lalai. Godaan untuk merasa semua keberhasilan adalah hasil usaha sendiri semata. Disinilah kunci terpenting. Jika weton pon tetap rendah hati, tetap menjaga amalan, tetap menjaga niat lurus, maka lonjakan rezeki akan benar-benar terjadi. Bukan hanya bertambah sedikit demi sedikit, tetapi melonjak. Lonjakan rezeki tidak selalu berarti kaya mendadak dalam semalam. Ia bisa berarti peningkatan stabil yang signifikan, penghasilan yang lebih konsisten, peluang usaha yang berkembang pesat, proyek yang berhasil besar, atau promosi jabatan yang tak disangka. Dan yang paling penting, rezeki itu terasa ringan dan tidak membawa kegelisahan. Karena ia datang dengan izin Tuhan. Weton pon yang berada di fase sumunar akan merasakan perubahan cara pandang. Ia menjadi lebih percaya diri, tetapi tetap lembut. Ia menjadi lebih berani mengambil keputusan, tetapi tetap berhati-hati. Keputusan yang diambil dalam kondisi batin bersih hampir selalu membawa hasil yang lebih baik. Inilah titik balik. Inilah saat di mana doa-doa selama Ramadan 2026 mulai menunjukkan buahnya. Namun ingat, tanda-tanda ini seringkali muncul perlahan. Jangan abaikan sinyal kecil. Jangan remehkan perubahan kecil. Karena dari situlah lonjakan besar bermula. Jika Anda merasakan ketenangan yang tidak biasa, jika Anda mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat, jika hati terasa lebih yakin dan mantap, maka bersiaplah, karena bisa jadi Anda sedang berdiri di ambang pintu keberlimpahan. Dan bagi weton pon, ketika pintu itu benar-benar terbuka, rezeki bukan lagi sekadar harapan. Ia menjadi kenyataan. Saudara-saudaraku yang lahir di weton pon, setelah melewati fase pembersihan, setelah menjalankan amalan, setelah tanda-tanda lonjakan rezeki mulai terlihat, maka tibalah pada inti dari seluruh perjalanan ini. Bukan sekadar kaya harta, tetapi kaya jiwa. Dalam primbon Jawa, kekayaan sejati disebut sebagai sugih tanpa bandha, kaya tanpa merasa terikat oleh harta. Artinya, seseorang boleh memiliki banyak, tetapi hatinya tidak dikuasai oleh keinginan yang tak pernah selesai. Weton pon memiliki potensi besar untuk mencapai tahap ini. Mengapa? Karena pon secara alami memiliki karakter tekun, setia, dan tidak mudah goyah. Namun selama ini, sebagian weton pon sering merasa kurang percaya diri. Merasa hidupnya biasa saja. Merasa rezekinya selalu berada di titik cukup, tidak lebih. Puasa 2026 adalah momen pembuktian bahwa iman yang diperkuat akan mengubah cara rezeki datang dan bertahan. Saudara pon, ketika seseorang semakin dekat kepada Tuhan, ia menjadi lebih sadar dalam mengambil keputusan. Ia tidak lagi gegabah, tidak lagi tergesa-gesa. Ia belajar menimbang dengan hati yang tenang. Dan keputusan yang diambil dengan hati tenang hampir selalu membawa hasil yang lebih stabil. Rezeki yang lahir dari iman memiliki ciri berbeda. Ia tidak membuat gelisah. Ia tidak membawa konflik besar. Ia tidak cepat datang lalu cepat hilang. Ia tumbuh, perlahan tapi pasti. Bagi weton pon, perubahan terbesar setelah Ramadan 2026 bukanlah jumlah uang yang diterima, tetapi perubahan pola pikir. Dari rasa takut menjadi yakin. Dari rasa kurang menjadi cukup. Dari rasa cemas menjadi percaya.
Ketika hati sudah merasa cukup, justru disitulah pintu kelimpahan semakin terbuka. Primbon mengajarkan bahwa rasa syukur adalah magnet paling kuat untuk menarik keberuntungan jangka panjang. Orang yang bersyukur memancarkan energi damai. Energi damai menarik peluang. Peluang membawa rezeki. Inilah rantai kebaikan yang saling terhubung. Weton Pon yang berhasil menjaga iman setelah bulan puasa akan mengalami transformasi karakter. Ia menjadi pribadi yang lebih matang, lebih bijak dalam berbicara, lebih hati-hati dalam memilih pergaulan. Lingkungan pun perlahan berubah. Orang-orang yang membawa energi negatif menjauh dengan sendirinya. Orang-orang yang positif dan mendukung mulai mendekat. Dan tanpa disadari, kualitas hidup meningkat. Saudara Pon, kekayaan yang kekal bukan hanya tentang angka. Ia tentang kesehatan yang terjaga. Ia tentang keluarga yang harmonis. Ia tentang tidur yang nyenyak tanpa beban. Ia tentang usaha yang berkembang tanpa harus mengorbankan kedamaian hati. Itulah kekayaan sejati. Dan semua itu berawal dari iman yang dikuatkan di bulan puasa. Puasa 2026 bukan sekadar ritual tahunan. Ia adalah gerbang transformasi. Ia adalah pelatihan mental dan spiritual. Ia adalah momen di mana Weton Pon ditempa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih siap menerima limpahan rezeki besar. Namun ingat, kekayaan yang datang setelah peningkatan iman harus dijaga dengan kerendahan hati. Jangan sampai hati kembali dipenuhi kesombongan. Jangan sampai sedekah berhenti. Jangan sampai doa mulai jarang. Karena rezeki yang kekal dijaga dengan konsistensi. Jika Weton Pon mampu menjaga iman setelah Ramadan berlalu, maka keberlimpahan yang datang bukan hanya sesaat. Ia akan bertahan bertahun-tahun. Bahkan menjadi pondasi kemakmuran keluarga. Inilah titik di mana Pon tidak lagi hanya bertahan hidup, tetapi mulai hidup dengan penuh kelimpahan. Dan ketika iman dan usaha berjalan berdampingan, tidak ada yang mampu menghentikan laju keberhasilan. Saudara Pon, menjadi lebih beriman adalah awal. Menjadi lebih kaya adalah akibatnya. Dan 2026 adalah tahun pembuktian itu. Saudara-saudaraku yang lahir di Weton Pon, setiap perjalanan memiliki puncak. Setiap proses memiliki ujung. Namun tidak semua orang mampu menyadari kapan ia sedang berdiri di depan momentum besar. Bulan puasa 2026 adalah momentum emas itu. Bukan sekadar bulan suci. Bukan sekadar kewajiban tahunan. Tetapi titik persimpangan takdir bagi Weton Pon. Sepanjang perjalanan ini, kita telah memahami bahwa Pon memiliki kekuatan batin yang stabil. Ia bukan tipe yang meledak-ledak, tetapi ketika ia konsisten, hasilnya bisa melampaui banyak orang. Namun kekuatan itu hanya akan aktif ketika disatukan dengan iman dan kesungguhan. Ramadan 2026 adalah saat penyatuan itu terjadi. Saudara Pon, momentum tidak selalu datang dengan tanda gemuruh. Ia sering hadir dengan cara yang sunyi. Ia datang melalui rasa ingin berubah. Melalui kegelisahan kecil yang mendorong kita untuk bangun lebih awal. Melalui keinginan sederhana untuk memperbaiki diri. Itulah panggilan perubahan. Jika Anda merasa ada dorongan batin untuk lebih rajin berdoa, jika Anda merasa ingin memperbaiki sholat, jika Anda mulai berpikir untuk lebih disiplin dan lebih sabar, jangan abaikan. Karena bisa jadi itu adalah tanda bahwa pintu besar sedang terbuka. Dalam primbon Jawa, ada keyakinan bahwa waktu tertentu memiliki wahyu waktu, keberkahan waktu. Ketika seseorang bertemu dengan waktu yang tepat dan ia merespons dengan kesungguhan, maka hidupnya bisa berubah drastis. 2026 adalah wahyu waktu bagi Weton Pon. Namun ingat, gerbang tidak akan terbuka untuk yang ragu. Gerbang tidak akan terbuka untuk yang malas. Gerbang tidak akan terbuka untuk yang hanya berharap tanpa bergerak. Ia hanya terbuka bagi yang berani mengambil langkah kecil setiap hari. Langkah bangun sahur dengan niat tulus. Langkah menahan amarah ketika dipancing emosi. Langkah menyisihkan rezeki untuk bersedekah.
Langkah memaafkan meski hati pernah terluka. Langkah-langkah kecil itu jika dikumpulkan selama 1 bulan penuh akan menjadi lompatan besar. Saudara Pon, bayangkan jika setelah Ramadan 2026 Anda menjadi pribadi yang lebih disiplin, lebih sabar, lebih fokus, lebih yakin. Bayangkan jika Anda tidak lagi mudah panik dalam menghadapi masalah keuangan. Bayangkan jika usaha Anda mulai stabil, penghasilan meningkat, hubungan keluarga membaik, kesehatan terjaga. Itulah gambaran kekayaan yang kekal. Kekayaan yang tidak hanya bertumpu pada uang, tetapi pada kestabilan hidup secara menyeluruh. Primbon mengingatkan bahwa keberlimpahan sejati lahir dari keseimbangan antara lahir dan batin. Jika batin kuat, lahir akan mengikuti. Jika iman kokoh, rezeki akan tunduk. Namun semua itu kembali pada satu hal. Keputusan Anda. Apakah Anda akan menjadikan puasa 2026 sebagai rutinitas biasa? Atau sebagai batu loncatan menuju perubahan besar? Tidak ada yang bisa memaksa Anda. Tidak ada yang bisa menggantikan usaha Anda. Tidak ada yang bisa menjemput rezeki Anda selain diri Anda sendiri. Tapi satu hal pasti, jika Weton Pon bersungguh-sungguh tahun ini, jika ia menjaga iman bahkan setelah Ramadan berlalu, jika ia tidak kembali pada kebiasaan lama yang melemahkan dirinya, maka 2026 akan dikenang sebagai tahun kebangkitan. Tahun di mana hidup mulai berbalik arah. Tahun di mana kesulitan perlahan surut. Tahun di mana rezeki datang lebih stabil. Tahun di mana Pon tidak lagi sekadar bertahan, tetapi mulai berjaya. Saudara Pon, momentum ini tidak datang 2 kali dengan energi yang sama. Peganglah, jaga niatmu, kuatkan imanmu, dan berjalanlah dengan keyakinan. Karena ketika langit sudah melihat kesungguhanmu, tidak ada kekuatan yang mampu menahan keberlimpahan yang telah ditetapkan untukmu. Dan disitulah kisah kebangkitan Weton Pon benar-benar dimulai. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir, Saudara Weton Pon. Semoga apa yang kita bahas hari ini membawa manfaat dan membuka pintu kebaikan untuk hidup Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan konten Primbon yang penuh inspirasi lainnya. Sampai bertemu di video berikutnya.